kegiatan kami yang kaitannya dengan sekolah-sekolah itu kita atau kami mengembangkan atau melakukan aktivitas yang kita kasih label namanya Green School gitu. Jadi kegiatan Green School itu berada di kegiatan di bawah program yang kita buat namanya program Green Clean and Health. Kegiatan tentang kesehatan dan juga kebersihan, clean yang bersih, bersih hati, bersih lingkungannya, bersih cara pikir, bukan cuma benderanya saja yang hijau gitu. Tapi benar-benar hijau hatinya juga hijau pikiran dan juga implementasinya juga hijau. Itu yang kita coba lakukan. Dan pada kesempatan ini kami mungkin sekedar cerita Pak, paling tidak sharing apa yang kita lakukan kaitannya dengan sekolah-sekolah gitu. Bagaimana kita mengajak sekolah agar mengembangkan aktivitas dan juga pola pemikiran yang green, clean, and health gitu. Kita ingin bersama gagasan ataupun langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, kami bekerja sama dengan DPRH Kota Bandung itu ini tahun yang kelima, tahun 2013 ini tahun kelima, dan salah satu di antaranya kita masuk ke sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA. Apa sebenarnya kita maksud dengan Green, Clean, and Health tadi? Ya, kita ingin yang pertama sehat, sehat hati kita, jiwa kita. Nah, sehat hati dan jiwa itu kalau cara berpikir kita juga bersih. Nah, kami melangkah ke sana begini. Nah, menurut kami kalau kita bicara tentang MTS, madrasah gitu, ini sangat erat sekali kaitannya dengan yang disebut mungkin keyakinan kita, agama. Dan sedangkan selama ini kita banyak belajar, kita banyak dipengaruhi dengan pola berpikir polsek sosbud, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Padahal kalau kita bicara agama, polsek sosbud itu ada semua. Ekonominya ada, politiknya ada, sosialnya ada, budayanya ada. Tapi saat sekarang agamanya malah kita hampir kalau menurut saya hampir kita tinggalkan. Kita terbawa pola berpikir, cara berpikir kita ke bawah pola polsek sosbud itu. Tapi bukan agamanya yang menjadi pegangan kita untuk mempengaruhi polsek sosbud. Itu saat sekarang kondisi kita di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu kami mencoba bersama untuk berusaha dengan pendekatan lingkungan. Nah, oleh karena itu kita mengajak ke tingkat sekolah-sekolah pun melangkahnya ke sana. Bagaimana kita membuat jiwa yang sehat? Bagaimana kita membuat hati yang bersih? Itu yang kita ajak. Terus kemudian juga kita sebenarnya memegang prinsip yang harus kita juga pegang betul. Saya kira bahwa Bapak Ibu di sini jauh lebih paham daripada saya tentang ayatnya ataupun pegangan itu adalah kita hidup, anak-anak kita, siswa-siswa kita ada di dunia ini punya kewajiban sebagai khalifah fil ardh. Nah, bagaimana kita mencoba sebagai khalifah menjalankannya? Nah, pesan berikutnya, kalau kamu menjadi khalifah, kamu harus menjadi rahmatan lil alamin. Khalifah yang menjadi rahmat bagi alam sekitar kita. Nah, ini yang perlu kita sama-sama aja kepada anak didik kita, menjadi rahmat bagi sekeliling alam, bukan menjadi perusak. Sedangkan kondisi saat sekarang kita secara ekonomi kita ini dorong terus secara ekonomi ini merusak alam kita. Indonesia Bapak Ibu sekalian itu ditebang saja dijual kayunya orang sudah cukup. Peduli amat mau ditanamin atau tidak berikutnya setelah ditebang. Cuma ngambilin saja tidak dapat untung. Artinya apa? Alam ini. Makanya ada kata jadi rahmat, kita harus menjadi rahmat bagi alam, menjadi rahmat bagi alam semesta itu. Itu bukan terus tebang didiamkan saja. Nah, kenyataan sekarang kita hampir di mana-mana
kita tebaknya begitu saja, pengembaliannya sangat lambat, dan yang menebak awal merasa sudah lebih kuat secara artinya ekonomi kita saat sekarang itu dikembangkan dapat bergerak karena memanfaatkan alam. Nah, pelakunya mengemban sebagai rahmatil alamin belum? Wallahu a'lam. Situasi sekarang bisa kita pelajari semua. Dan saat sekarang kita pagi BBM naik. BBM itu apa? BBM itu adalah sumber daya alam. Jadi kita pun secara tidak langsung mengambil alam, manfaat dari alam diambil tanpa harus mengembalikan. Nah, sedangkan perlu kita ajarkan tadi mungkin kepada putra putri kita, ngajak mereka membangun keseimbangan supaya ramah tampil alam itu. Jadi rahmat bagi alam semesta ini bagaimana sih? Nah, itu mungkin kita ajak salah satu di antaranya tadi sempat diajarkan, sempat melihat demo tentang pemanfaatan limbah daur ulang mungkin. Terus juga ya di sekitar lingkungan ini, di sekitar sekolah ini kita melihat banyak tanaman. Mengapa kok mengembangkan tanaman? Karena tanaman itulah salah satu di antaranya yang memproduksi oksigen yang setiap hari kita bisa tanpa harus bayar. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, satu pohon umur 15 tahun itu mampu menghasilkan oksigen untuk 2 orang. Jadi kalau ada pohon sebesar usia 15 tahun kemudian bisa menghasilkan oksigen untuk 2 orang, kalau kita tebak berarti sama dengan secara tidak langsung kita atau yang melakukan penebangan itu secara perlahan membunuh 2 orang karena oksigennya dikurangi. Nah, kenapa oksigen dikurangi? Ya karena hasilnya berkurang. Nah, sekolah ini secara tidak langsung tempat mengajarkan bagaimana menyeimbangkan ketersediaan oksigen dengan melakukan penanaman. Nah, kalau kita lihat juga pohon-pohonnya yang ada itu juga menghasilkan daun-daun yang rontok. Kalau ayamnya mungkin Bapak jauh lebih tahu. Allah tahu daun berguguran itu diketahui oleh Allah. Nah, bagaimana kita ngajak putra putri kita, siswa siswi kita untuk memahami bahwasanya gugurnya daun-daun itu pun juga bagian dari proses yang harus kita pahami, kita hayati. Bukan terus kita buang begitu saja. Kita ajarkan gugurnya daun itu untuk kita kumpulkan dan kita arahkan menjadi pengomposan, menjadi kegiatan pengomposan. Dan hasil pengomposannya bisa kita pakai untuk melakukan pemupukan tanah. Nah, itu proses-proses yang ingin kita sampaikan, proses-proses yang bisa kita lakukan di setiap sekolah yang ada di Kota Bandung. Nah, proses itu atau langkah-langkah itulah yang kita coba lakukan. Kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah umum dan sekolah MTS yang ada di Kota Bandung. Dan pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah atas waktu yang disampaikan. Saya bertukar pikiran atau menyampaikan apa yang sedang kami lakukan di Kota Bandung. Mudah-mudahan secuil yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan juga bisa set kalau memang ada waktu yang lebih banyak atau ya di waktu yang lain juga boleh kita bertukar pikiran dan juga saling membantu untuk mewujudkan generasi yang lebih baik. Dan sebagai wujud juga kita sebagai hamba Allah yang senantiasa kembali dan berterima kasih pada Allah untuk menyampaikan apa yang kita punya sebagai ibadah. Saya kira itu sebagai sharing saya pada kesempatan ini. Untuk itu saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.